Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita dapat ada dengan keadaan yang baik-baik saja. Meskipun saudara dan saya berbeda ruangan pada saat ini, tapi saya mengajak saudara untuk meninggalkan pekerjaan saudara sejenak. Saya mengajak saudara untuk saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan hati saudara menyembah Tuhan. Arahkan mata rohani saudara. Biarkan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu, di dalam rumahmu pada pagi hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau yang menyertai kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Mari umat Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hanya kuasa dan kasih Tuhan yang membungkus kami, menguasai kami, dan mencurahkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu. Sedang kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Katakan, aku berharap padamu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sumber kehidupanku, yang menemani segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari saudara kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan.
Maria. Sembah dalam hadiratnya. Biarkan kehadirannya ada di tengah-tengah keluargamu pada pagi hari ini. Menjamah engkau, mengurapi engkau, memberikan kemuliaan dalam keluargamu. Kesehatan yang melimpah Tuhan curahkan bagi keluargamu pada pagi hari ini. Mengucap syukur atas kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kami dapat ada baik-baik pada saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, Tuhan yang berpihak bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ibadah kami pada pagi hari ini. Ini puji dan sembah kami bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mereka yang menghampiri setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Pulihkan setiap keluarga. Engkau yang memulihkan semangat kami Tuhan. Sehingga kami dapat tetap berdiri karena iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita makan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan ditaburkan di tengah-tengah keluarga saudara, siapkan hati saudara. Dia Allah yang kudus, dan kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada dalam hadirat-Nya ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam hadirat-Nya kita akan merasa bahagia. Di dalam hadirat-Nya kita merasakan damai sejahtera. Di dalam hadirat kita akan menemukan iman, kekuatan kita kepada Tuhan. Mari saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Jika saudara perlu angkat tangan saudara di depan handphone saudara, di depan televisi saudara, dengan iman katakan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu.
hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Mari saya bersama-sama berdiri dari tempat duduk saudara.
Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami mengenal Tuhan, kami milik Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Bisakah kami untuk menahan firman-Mu Tuhan, berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menghiburkan kami, firman-Mu yang berbaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Biar hanya Tuhan yang menguasai seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya tahu kita di rumah masing-masing. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berdoa tetap sehat dan kuat. Karena hari-hari ini kita butuh kekuatan kesehatan. Di tengah virus corona begitu menyerang kita, mari secara mandiri kita jaga kesehatan kita masing-masing. Anda perlu istirahat dengan cukup, Anda perlu makan dengan sehat, dan yang penting belajar olahraga saudara kasih. Korban berjatuhan di mana-mana. Mari kalau nggak jaga diri sendiri, siapa yang menjaga kita? Saya berdoa, ayo jaga kesehatan kita, apalagi itu yang begitu ekstrim. Di tengah kita sedang berduka oleh virus corona, sahabat-sahabat kita kebanjiran. Saya tahu tidak mudah, kita semua prihatin, dan kita berdoa bisa membantu mereka tetap kuat yang kebanjiran. Dan saya berdoa dengan segenap hati, tidak kehilangan iman dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, jaga kesehatan kita sama-sama. Kalau tidak, siapa bisa membantu kita hari ini? Saya Tuhan kasihi, saya tahu ibadah di rumah tidak mudah. Biasa kita ketemu, biasa kita saling menyapa, saling berpelukan, dan saling berbagi kasih. Tapi hari ini kita terpaksa ibadah di rumah kita masing-masing sebagai bentuk ketaatan kita pada negara. Dan jangan sampai virus corona menyebar makin luas. Jadi kita sama-sama di rumah. Tapi saya berdoa di tantangan iman kita. Jangan kalah oleh tantangan, tetap ibadah di rumah. Karena 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Dia mengerti, Dia ada di sana. Yang penting saya berdoa di rumah nggak makin malas. Ada kesempatan tidak ibadah, tapi justru cari Tuhan. Ini waktunya iman kita ditampi, iman kita disaring untuk makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari sepakat berdoa untuk Indonesia agar tidak jadi lockdown di Indonesia ini. Bayangkan kok lockdown ditutup dengan rapat, makin parah kondisi kita. Mungkin banyak penjarahan, banyak orang jahat. Karena Indonesia ini, maaf permisi kata, banyak orang yang berjuang hari ini, dimakan hari ini. Banyak para mungkin orang-orang yang mungkin di bawah standar kehidupannya. Jadi kita berdoa jangan lockdown. Lebih itu, sebagai orang percaya, mewakili iman kita, doa untuk Indonesia. Kok Indonesia sejahtera, kita sejahtera. Kalau Bandung sejahtera, kita juga sejahtera. Jadi tugas kita berdoa, pertama Indonesia, kedua untuk Bandung, kota di mana kita tinggal bersama-sama. Lebih itu, mari berdoa agar para tim medis, dokter yang menangani kuat, tetap sabar, dan berdoa agar namanya vaksin corona segera ditemukan.
sehingga korban yang berjatuhan segera disembuhkan. Nggak bertambah korban yang meninggal, tapi banyak orang disembuhkan. Lebih itu berdoa mari sama-sama agar ekonomi dipulihkan. Ekonomi dipulihkan, kita kembali usaha dengan baik. Kalau ekonomi dipulihkan, kita tenang berjuang. Lebih itu anak-anak kita bisa sekolah kembali. Mereka sudah bosan ingin sekolah, tapi kondisi buat kita mungkin taat untuk di rumah bersama-sama. Lebih itu saya kasih sebagai hamba Tuhan. Saya sedih secara pribadi, kita nggak bisa ibadah. Harus kita kumpul, apalagi menjelang Jumat Agung dan Paskah. Inilah pokok penting iman kita, di mana Tuhan mati bagi dosa kita. Dia menggantikan kita di kayu salib. Dia mati untuk kita, dan dia bangkit setelah kasih dari kematian, membuktikan Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat tak tergantikan. Haleluya, siapa seperti dia, yang namanya Yesus yang kita sembah itu. Jadi mari kita berdoa sepakat, biar minggu depan, minimal bulan depan kita bisa ibadah, sehingga menikmati keintiman dengan persekutuan kematian kebangkitan Kristus. Sekasihi, ini ujian iman untuk kita sama-sama. Nah, firman Tuhan pagi ini, di saat ada di rumah, saya bacakan Mazmur 121 ayat 1 sampai terakhir. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak lelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau, dan pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur ini adalah mazmur nyanyian siara. Apa itu siara, saudara? Yaitu kunjungan ke Yerusalem, ke kota Allah Sion. Laki-laki Israel minimal dalam setahun 3 kali mereka ibadah ke Yerusalem, kota suci itu. Mereka mewakili suku mereka, mereka mewakili keluarga untuk beribadah, untuk berdoa, menyembah Tuhan. Tidak sekedar berdoa, saya kasih. Mereka bawa persembahan, baik itu domba dan persembahan-persembahan lain. Saya kasih ini, Yerusalem itu indah, kota yang begitu luar biasa. Sion itu indah. Saya berapa kali ke sana. Itu kota yang begitu indah, kota yang nyaman. Roh kita membara-bara ketemu Tuhan di sana. Dan orang Israel itu juga rindu ke sana, menikmati yang namanya hadirat Tuhan di sana. Tapi jangan lupa, ini perjalanan jauh. Mereka dari tempat-tempat yang bukan di Yerusalem, mereka jauh dari tempat-tempat lain untuk beribadah. Itu jauh. Bawa domba, bawa harta mereka untuk mengatasi rasa sakit mereka, capek mereka. Maka mereka nyanyikan namanya nyanyian siara. Kira-kira 15 nyanyian siara dari kitab Mazmur. Mazmur 120, Mazmur 134 mereka nyanyikan bersama-sama agar mengobati capek mereka, lelah mereka, dan beri semangat gairah kepada mereka. Jangan lupa, Yerusalem itu tidak gratis, jaraknya jauh, medanya naik ke atas, lelah, mereka nyanyi. Lebih itu saya kasih tantangan binatang buas, transportasi yang terbatas. Lebih itu juga saya kasih ada penyamun-penyamun yang siap menyerang mereka. Sehingga kita berkata nyanyian siara. Waktu mereka ke siara, maka hal yang pertama adalah mereka berkata, siapa yang dapat menolong mereka? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Aku berharap atau ke Yerusalem yang siara itu. Aku melihat gunung, lembah. Adakah bisa menolong aku? Mungkin temanku, sahabatku, kekuatanku. Adakah bisa menolong aku? Saya kasih dunia tidak. Ini jalan yang jauh, tempuh yang tidak mudah. Saya mau gambarkan hari-hari ini kita sedang mencari Tuhan banyak tantangan. Apa tantangannya itu? Virus corona. Kalau bilang buas kelihatan bentuknya, kok penyamun kelihatan bentuknya, tapi ini adalah corona, virus yang nggak nampak, tapi kuasanya
otoritasnya menekan, mengintimidasi kita begitu rupa. Nah, ketika itu menyerang kita, siapakah penolong kita, saudara kasih? Apakah teman kita, sahabat kita, harta kita? Kalau orang udah kena corona, siapa yang bisa menolong, saudara kasih? Teman kah? Tidak mungkin, kita isolasi. Harta yang kita punyai tidak mungkin menolong kita. Hanya kita dengan satu perkara, kita dan kematian. Sama dengan Syirah. Atau naik gunung Sion Allah, ada binatang buas, ada penyamun. Jadi kematian siap mengintai mereka. Sehingga Mazmur berkata, aku melihat gunung-gunung, siapa yang dapat menolong aku? Jawabannya jawab satu, tidak ada. Enggak ada yang bisa menolong kita. Saya bersyukur Mazmur berkata, penolongku ialah dari Tuhan. Ya, hari ini sebagai orang percaya, ketika corona ingin menyerang kita, iklim yang ekstrim menyerang kita, satu perkara, manusia tidak dapat menolong kita, cuma Tuhan yang dapat menolong kita. Dia yang dapat kita andalkan. Dia pribadi yang mengerti masing-masing hidup kita. Jadi hari ini, ayo sama-sama temui Tuhan dalam segala perkara. Nah, sekarang kita bertanya, saudara kasih, kenapa mesti Tuhan? Bukan yang lain. Ada 3 hal penting di Alkitab kita hari ini. Yang pertama-tama kita berkata bahwa Tuhanlah penolongku. Kenapa? Dia yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kita itu bikin langit, bikin bumi. Yang ada di langit, di bumi ini kepunyaan Tuhan. Bahkan ketika dia menjelang naik ke surga, dia berkata apa? Segala kuasa di bumi, di surga milik kepunyaan Tuhan. Jadi hari ini apa yang terjadi, baik itu virus, apapun di depan mata kita, ekonomi apapun juga, Tuhan paling tahu. Karena semua itu seizin Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah kuat iman kita? Apa sungguh-sungguh kita mencari Tuhan atau makin menyalahkan Tuhan? Ini waktunya. Tuhan pencipta langit bumi itu sangat menolong kita. Mari belajar lari kepada Dia. Dia gunung batu kekuatan kita. Dia sumber penolong bagi hidup kita. Kau lari kepada Dia, ada penolong yang paling ajaib yang sanggup menolong kita. Tuhan namanya. Itu yang pertama. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, saya kasih, kenapa mesti Tuhan? Alkitab berkata, Dia menjagamu. Dan penjaga itu, Alkitab berkata, tak terlelap, tak tertidur dan terlelap. Bayangin kalau nggak ada punya penjaga, dia tidur percuma. Nggak punya anjing galak, tapi tidur buat apa? Satpam banyak tapi tidur buat apa? Tapi Tuhanmu itu dahsyat, pencipta langit, bumi dan segala isinya, tapi Dia juga tidak tertidur dan terlelap. Artinya apa? Jagamu senantiasa, melihatmu senantiasa, mengerti apa yang kau alami, dan Dia peduli yang kau alami. Jadi hari ini ketika engkau khawatir, engkau bimbang, engkau ragu-ragu, mulai kehilangan pengharapan, satu perkara, Dia pencipta langit bumi, tapi tidak tertidur mengawasi siang malam. Jadi hari ini tugas kita adalah dekat kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Dia, maka Dia menjagamu siang dan malam. Sehingga kita berkata, kakimu tidak akan goyah. Apa yang kau dengar, yang kau lihat buat kau lemah iman. Tapi ketika kau memandang Tuhan, pencipta langit dan bumi itu, yang gak pernah tidur dan lelah, akan dikuatkan. Kalau Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Kalau Allah di pihakmu, siapa bisa menggoda imanmu? Tuhanlah penjagamu dan gak tidur terlelap. Lebih itu yang ketiga, saya kasih. Kenapa Tuhan mesti penolong kita yang dapat kita andalkan? Dia berkata kepada kita, ayat yang ke-5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Pertama-tama, Dia pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah Dia nggak tidur dan lelap, tapi yang dasar adalah Dia di sebelah kananmu. Artinya apa ini? Tuhan siap menolongmu. Tuhan menunggu engkau untuk mengetuk hatinya. Dan Tuhan paling mengerti apa yang kau hadapi hari ini. Kadang sebelah kita nggak ngerti masalahmu. Mungkin suamimu juga nggak ngerti, istrimu nggak ngerti masalah, tapi Tuhan yang kau sembah di sebelah kananmu. Waktu kau lelah, Dia siap memapahmu. Waktu kau jatuh, Dia siap menggendongmu. Waktu kau nggak tahan, Dia siap berikan kekuatan kepadamu karena Dia sebelah kananmu. Jadi hari ini tugas kita adalah kembali, Tuhan, Engkau mengerti aku. Hari ini aku lelah,
capek, khawatir dengan corona ini begitu sangat dasar sekali. Permohonan cuma satu, pegang tanganku, berjalan dalam iman, dalam kemenangan, maka kakiku tidak akan pernah goyah. Jadi pada hari ini kau sedang lelah, makin tinggalkan Tuhan, bukan pilihan. Makin melekat, makin dekat dengan Tuhan, itu kunci kemenangan. Nah, mari kita bertanya berikutnya, ayat ini adalah apa berkatnya? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Allah yang tidak tertidur, yang menciptakan langit dan bumi, lebih itu dia berdasarkan kita. Haleluya. Yang pertama, Allah menyertai hidupmu waktu engkau keluar, langkah awal sampai kau masuk. Betapa penyertaan Tuhan sempurna. Dan yang kedua, yang perlu kita tahu adalah Allah itu menjaga kita. Ayat 5 dan ke-6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Dasar Tuhan kita, haleluya. Dia sertai langkahmu awal. Sampai kapan? Sampai kau pulang. Kapan kau keluar dari rumahmu? Mungkin pagi. Kapan kau pulang dari rumahmu? Mungkin malam. Jika kita berkata, ketika Tuhan menyertai kita, matahari gak nyakiti waktu siang, waktu kau malam, bulan gak nyakiti engkau. Artinya apa? Penyertaan Tuhan sangat sempurna. Siang, banyak yang mungkin menyerang kita. Kita Mazmur 1. Siang itu apa? Panas jahat, kekhawatiran, ketakutan mengintimidasi kita. Dan pada waktu malam kita berkata, sampah, penyakit sampah yang menjara pada waktu malam. Apa sampah itu saudara? Sebut aja mungkin COVID-19 yang malah nggak tahu waktu kita tidur, dia mungkin menyerang kita, dia sedang mungkin mencengkeram kita, tidak tahu. Tapi Allah yang kau sembah dasar, keluar rumahmu kau dipelihara Tuhan. Waktu kau jalan siang-siang, panah hijau gak bisa menyerang engkau. Dengan kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, dia akan menjagamu. Dan waktu kau istirahat malam, waktu kau pulang ke rumahmu dengan baik-baik, ada penjaga Tuhan yang sempurna. Sampai di waktu malam gak akan menyerang. Karena Tuhan adalah ketopong keselamatan kita. Dengan perisai imanmu yang bersandar kepada Tuhan, kau akan nyaman dengan Tuhan. Dan sekali lagi, betapa dasar kau punya Tuhan yang luar biasa. Pertama, dia jagai keluar masuk rumahmu. Kedua, jagai siang malam. Dan ketiga, yang dasar dari Tuhan adalah ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dia jagai keluar masuk rumahmu. Dia jagai waktu siang dan malam. Lebih itu, engkau dijauh segala kecelakaan. Mungkin kita bisa keluar dengan tenang, utuh, pulang beda lagi. Nah, sekarang ini, saya ulang sekali lagi, hidup kita tipis antara kematian dan kehidupan. Banyak teman kita berangkat sehat, pulang karena COVID-19. Banyak teman kita semangat melayani pada pagi hari, pulang tiba-tiba terjangkit. Tapi Tuhan yang kau sembah, kita berkata dengan luar biasa kalau kau baca pelan-pelan ayat 7. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kendala yang kau pakai, apapun yang kau pakai, dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Ada malaikat dan Tuhan menjagamu. Siang malam, orang masuk rumahmu. Lebih itu, dia menjaga nyawamu. Yang paling berharga nyawamu dipelihara Tuhan. Apa yang dimiliki kepunyaan Tuhan gak dibiarkan sendiri. Apa yang kepunyaan Tuhan gak bisa merebutnya lagi. Bahkan Alkitab berkata, kalau toh Tuhan izinkan kita mengalami kematian tuh, kita berkata apa? Sampai kematian pun Tuhan akan menjaga kita. Sehingga Mazmur berkata, dalam lembah kekelaman pun nggak takut bahaya karena ada penyertaan Tuhan buat kita. Akhirnya saya berdoa sungguh-sungguh. Ini kesempatan kita cari Tuhan. Ini kesempatan kita memperdalam iman kita dengan Tuhan. Meskipun di rumah, tetap iman kita jagai. Kenapa? Tuhan itu penolongmu. Dia pencipta langit bumi. Dia penolong gak tertidur. Dan dia sebelah kananmu. Maka ada proteksi Tuhan. Kapan waktu keluar masuk rumah? Kapan? Siang malam. Dan kapan? Jaga dari kecelakaan.
dan nyawa manusia dipelihara oleh Tuhan. Adakah sahabat seperti ini? Adakah orang bisa seperti ini? Tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang kita sembah. Mari berdoa sama-sama untuk Indonesia, untuk pemerintah, tim medis, teman-teman kita yang terjangkit virus corona, agar mereka menemukan Tuhan. Mari mereka dipulihkan oleh darah Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, keluargamu, rumahmu, keluar masukmu, semua dipelihara Tuhan dengan dasar. Enggak ada mara bahaya, enggak ada kecelakaan yang menimbamu. Mari kita berdoa sepakat bersama-sama. Tundukkan kepalamu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba berterima bicara firman Tuhan. Biarlah Tuhan sekarang yang bekerja dengan dahsyat menerjemahkan firman pilihan bagi jemaat Tuhan. Sehingga mereka semua diurapi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan janji Tuhan berlaku buat kami, penyertaan sempurna buat kami hari ini. Sekarang datang bersama-sama. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus, dalam kudus dan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Mari berkata sama-sama, katakan amin. Hari ini Tuhan berkati kita.